Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Penguji, Dewan Penguji, dan rekan-rekan Serdik yang kami hormati. Dengan batas waktu 15 menit yang kami diberikan, kami akan berusaha secara optimal. Saya dengan Serdik Muhammad Arsal Sahban akan memaparkan naskah karya perorangan saya dengan judul Strategi Penguatan Peran Satgas Pangan Polri sebagai Penggerak Ketahanan Pangan, Pengawasan Lintas Instansi guna mendukung tata kelola pangan yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Nah, ini kami memperlihatkan untuk memudahkan dari judul kami, dari kata penggerak, karena kami akan fokus sebagai penggerak di mana Satgas Pangan mampu diharapkan bisa menggerakkan semua elemen-elemen pengawasan yang ada di instansi-instansi yang berkaitan dengan pangan, yang kita sebut dengan nexus atau titik lintas, sehingga keberadaan Satgas Pangan juga sebagai aparat penegak hukum bisa memberikan atau menggerakkan fungsi pengawasan yang lain. Secara singkat, kami tidak akan menjelaskan alur pikir maupun pola pikir secara detail, tapi secara konseptual, alur pikir ini adalah urutan-urutan berpikir kami sebagai penulis yang dimulai dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, sampai kepada pembahasan, yaitu implementasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai sebuah kondisi yang diharapkan. Kemudian ini pola pikir kami, yaitu sebuah proses untuk memecahkan sebuah masalah diawali dari sebuah kondisi saat ini yang kita tahu ada kekurangan, ada persoalan yang nanti akan diproses melalui sebuah black box system dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh subjek terhadap objek untuk mencapai kondisi yang diharapkan dengan dipengaruhi oleh instrumental input maupun environmental input untuk mencapai sebuah kondisi yang diharapkan. Kami langsung kepada latar belakang terkait dengan tulisan ini. Sebenarnya kita ingat pada saat perang Ukraina dan Rusia tahun 2022, pada saat awal terjadi, ini menciptakan sebuah keguncangan rantai pasok pangan karena kedua negara ini menyumbang 30% pangan dunia, khususnya gandum, sehingga harga melonjak dan menyebabkan juga untuk impor melonjak. Dan ini secara inline berpengaruh terhadap situasi di Indonesia, di mana harga juga naik dan pada akhirnya muncul sebuah fenomena mafia pangan yang melakukan penimbunan, seperti kita ingat penimbunan minyak goreng, penimbunan beras, sehingga timbul kelangkaan, harga menjadi tinggi, dan juga adanya manipulasi dari pupuk, benih maupun alat-alat mesin pertanian. Disinilah lahirnya Satgas Pangan diharapkan mampu untuk menggerakkan elemen-elemen pengawasan di instansi-instansi supaya bisa bergerak bersama-sama secara transparan untuk menyelesaikan persoalan masalah pangan. Dari latar belakang tersebut, kami mengidentifikasi masalah dan juga merumuskan 3 persoalan kunci, yaitu bagaimana memperkuat peran Satgas Pangan Polri sebagai pengawas lintas instansi. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem pengawasan yang ada. Dan yang ketiga, bagaimana mencegah mafia pangan dan juga penyalahgunaan subsidi, khususnya kepada pupuk, benih maupun juga alsintan. Kalau rumusan 3 masalah ini kita bisa persempit, bahwa ada pertanyaan penting adalah bagaimana penguatan peran Satgas Pangan Polri dalam menggerakkan. Jadi kata kuncinya seperti yang kami sampaikan di judul adalah menggerakkan, bukan hanya sekedar mengawasi lintas instansi. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup kami tidak jelaskan secara detail, kami skip untuk optimalkan waktu. Ini adalah kerangka berpikir kami, dimulai dari grand teori, yaitu manajemen strategik, ya sebagai
dalam membangun nanti prioritas strategi, dan ada middle range teori dari RBV atau Result Based View, ya, ini adalah melihat kompetitif organisasi secara internal yang kemudian bisa diberdayakan seperti jalur komando Polri, itu tentu bisa. Kemudian Dynamic Capability Theory adalah bagaimana Polri bisa melakukan perubahan adaptif dengan cepat, seperti kita lihat kondisi VUCA yang ada, situasi perang ini menciptakan sebuah kondisi VUCA. Kemudian juga institutional teori, kita lihat bahwa ada faktor-faktor eksternal yang kemudian bisa masuk ke internal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya desakan publik ini akan sangat bisa mempengaruhi sebuah keputusan. Dan juga kami menambahkan good governance, ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian studi terdahulu sesuai dengan di PPKT ini total ada 50, ya, di mana secara internasional ada 10. Di sini menggambarkan secara internasional hubungan antar lembaga dan juga sistem pengawasan pangan. Kemudian secara nasional ada 15, ya, dengan fokus kepada kelemahan-kelemahan pengawasan dan juga kelemahan integrasi data, dan terkait dengan nastrap skripsi atau disertasi terdahulu ada 25 yang lebih melihat kepada faktor-faktor internal. Nah, di sini kita bisa lihat riset gap-nya, ada celah terkait dengan posisi Satgas Pangan sebagai penggerak. Di sini belum ada yang bahas sehingga menjadi celah untuk masuk kepada penelitian kami. Kemudian ini pendekatan data kami adalah Polisi Riset merumuskan sebuah strategi implementatif dengan jenis data, yaitu data primer maupun juga data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, studi literatur, dan juga analisis media. Dan ini adalah kami langsung masuk kepada bab 4 ini untuk memudahkan memahami analisa data atau terkait dengan kondisi faktual yang ada. Kami pecah menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala. Di mana secara kekuatan kita melihat secara faktual bahwa Satgas Pangan ini ada di bawah Dirtipidexus. Ini juga memberikan sebuah implikasi strategis karena penindakan menjadi lebih efektif. Ini kekuatannya, dan juga punya struktur mulai dari Mabes sampai level Polres, karena Tipidexus, kemudian Dirkrimsus di Polda, dan juga Kanit Eksus di level Polres. Ini akan secara implikatifnya akan memudahkan dalam melakukan komunikasi atau komando atau apalagi pengawasan-pengawasan yang ada. Sedangkan kelemahan-kelemahannya, kita tahu bahwa Satgas Pangan ini dibentuk hanya dalam bentuk sprint, belum bentuk Perkap Kapolri, ya, dan masih bersifat ad hoc. Kemudian hubungan kerjasama antar lembaga ini juga masih belum optimal, sehingga sinergi pengawasan juga masih belum sinergi. Ini adalah kelemahan-kelemahannya. Kemudian untuk peluang tentu ada. Kita tahu bahwa program masalah ketahanan pangan ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Tentu ini akan memberikan sebuah legitimasi yang sangat luar biasa. Kemudian ada ancaman-ancaman seperti praktek mafia pangan, kemudian penyalahgunaan pupuk subsidi, dan berbagai macam hal. Nah, hal itulah yang kemudian nanti yang kita kondisi-kondisi faktual, hasil yang kami peroleh berdasarkan data-data yang ada tadi, kemudian nanti akan kita masukkan di dalam analisis faktor lingkungan strategis, yaitu EFAS dan IFAS, yang kemudian nanti akan kita lakukan pembobotan dan rating untuk menghasilkan skor untuk melihat nanti prioritas strategi yang ada. Dari pembobotan ini secara eksternal skornya 4,7 dan secara internal 2,8. Ini akan menentukan posisi organisasi, yaitu posisi organisasi kita ada di sel 6, di mana secara eksternal ini kuat tapi secara internal masih lemah. Atau kalau kita analogikan seperti kita mendapatkan lawan yang tangguh tapi kondisi tim kita yang masih belum optimal. Atau kalau kita sebuah kapal yang menerjang badai eksternal tapi masih punya masalah di mesin, sehingga kita harus fokus ke mesin. Di mana mesinnya ini adalah masalah kelembagaan, masalah integrasi data, dan juga masalah digitalisasi. Nah, ini yang harus diselesaikan supaya kita bisa melewati gelombang-gelombang eksternal yang menghambat. Nah, kemudian secara proses juga
selain tadi berdasarkan posisi organisasi, formulasi strategi atau espas yang ada dari hasil pembobotan yang nilainya tinggi atau 10 tertinggi, ini kemudian kami masukkan di dalam strategic factor analysis summary yang kemudian dilakukan lagi analitik hierarki proses dengan sebuah comparison sehingga mendapatkan 10 strategi kunci, yaitu menegaskan dasar kelembagaan Satgas Pangan, mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga, SDM yang juga masih perlu untuk dilakukan pembenahan, dukungan politik Satgas anti mafia pangan, kemudian pencegahan mafia, dan berbagai strategi-strategi yang kemudian akan kita bahas. Nah, kemudian kita akan membuat visi, misi, tujuan, dan kebijakan sebelum kemudian nanti kita lakukan implementasi strategi, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek ini mulai dari penguatan kelembagaan, ya, seperti kita melakukan revisi sprint, ya, Satgas Pangan, penyusunan SOP, karena bagaimana SOP lintas instansi, kemudian bagaimana koordinasi operasional lintas lembaga pangan, ini dibuat juga mekanismenya, integrasi data pengawasan dalam sistem digital Polri sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan. Kemudian lakukan pelatihan sertifikasi penyidik pangan, karena kita tahu ini adalah hal baru, kita harus paham bagaimana mekanisme distribusi, bagaimana mekanisme kerja pangan supaya memudahkan nanti seorang penyidik untuk melihat persoalan-persoalan yang terkaitan dengan pangan. Kemudian operasi-operasi gabungan, audit distribusi, dan segala macam. Nah, di jangka pendek ini sebenarnya adalah, kalau kita analogikan sebagai rumah, ini adalah sebuah fondasi utama. Ya, sebelum kita membangun atapnya, ya, bentuk digitalisasi, maka jangka pendek ini adalah fondasinya atau bentuk kelembagaan. Sebelum nanti kita masuk ke jangka menengah dan jangka panjang sebagai bentuk digitalisasinya. Di mana yang strategi ketujuh yaitu sinergi nasional anti mafia pangan di bawah Menko Perekonomian dan pembentukan Integrated Review Board atau IRB. Jadi ada sebuah dashboard bersama untuk kita bisa lihat prosesnya. Kemudian secara jangka panjang ini membangun sistem pengawasan berbasis digital untuk memudahkan, dan juga penguatan logistik atau dukungan operasional Satgas Pangan. Kita tahu bahwa karena masih berbentuk sprint sehingga kegiatannya masih melekat di Dir Tipideksus. Nah, secara kesimpulan bahwa kalau pertanyaan penelitiannya tadi terkait dengan penguatan Satgas Pangan, maka ini perlu diperkuat karena sebagai simpul koordinasi nasional. Dan persoalan kedua terkait dengan integrasi data perlu dilakukan dengan cara reformasi kelembagaan, digitalisasi, dan juga pengawasan berbasis risiko. Dan terkait dengan mengantisipasi mafia pangan, yaitu dengan cara transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sehingga mafia pangan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatannya. Kemudian rekomendasinya adalah dari Kapolri tentu memperkuat dasar hukum kelembagaannya dengan membentuk aturan atau bahkan mungkin bisa saja menjadi sebuah subsatker sendiri. Kemudian asrena SDM terkait dengan anggaran dan juga penyediaan personilnya. Dan diharapkan Kapolri bisa membentuk sebuah desk antar kementerian yang lain untuk memecahkan persoalan-persoalan ini. Kami lanjut kepada manajemen risiko, bahwa dari 10 strategi tersebut kami memilih 3 strategi. Ya, kami sudah tulis alasan 3 strategi ini karena mewakili tahapan penguatan Satgas Pangan Polri secara berjenjang, yaitu penataan kelembagaan sebagai fondasi awal, kemudian penguatan integritas data untuk menjamin transparansi, dan pengembangan sistem digital terpadu sebagai langkah transformasi jangka panjang menuju pengawasan pangan yang modern dan akuntabel. Kenapa ini kami pilih 3 ini? Kemudian kita lakukan sebuah proses manajemen risiko, yaitu menurunkan dari merah ke kuning. Ini masih ada residualnya tentunya sehingga masih kuning, dan kemudian dilakukan bridge treatment kembali supaya bisa sampai ke level hijau. Nah, ini sampai level hijau. Kalau kita bisa lihat di petanya, ya, inherent risk ini adalah resiko awal, tapi selalu masih ada yang melekat sehingga masih berada di posisi kuning. Ya, ini residual atau gejala sisa, sehingga dilakukan lagi sebuah proses sehingga bisa sampai ke level hijau.
Kemudian yang di bawah ini ingin memperlihatkan bahwa bagaimana sebuah langkah-langkah yang diambil, program-program diambil itu bisa menyentuh root cause atau akar masalah, terdokumentasi dengan baik, dan juga berkelanjutan. Sebelum mengakhiri, izinkan kami menutup hal ini bahwa masalah pangan ini bukan hanya bicara masalah harga dan juga ketersediaan beras, tapi masalah kepercayaan publik terhadap negara. Disitulah kehadiran polisi, di mana Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga memastikan dan mengawasi sampainya keadilan sosial sampai di meja makan masyarakat Indonesia tentunya, dengan kemudahan mendapatkan pangan dan harga yang terjangkau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.